Saya Leon Sidosa dari Atambua. Izin bertanya mengenai Alkitab. Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk buku yang di dalamnya terkandung firman Allah itu sendiri. Dan apakah Alkitab mempunyai dua natur seperti Yesus? Ya, yang kita maksudkan dengan Alkitab adalah firman Allah itu adalah seluruh kitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu kita sebut sebagai firman Allah. Nah, kalau bicara soal status Alkitab, apakah Alkitab itu firman Allah atau berisi firman Allah? Maka di sini sebenarnya ada dua persoalan. Persoalan pertama itu adalah persoalan teologis. Persoalan teologis yang saya maksudkan di sini adalah adanya satu aliran yang namanya neo-ortodoks. Itu pelopornya adalah teolog modern Calvert. Aliran neo-ortodoks ini beranggapan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Tapi maksudnya adalah ada di dalam Alkitab itu ada yang firman, ada yang bukan. Jadi kalau di situ ditulis lalu Allah berfirman, ya itu firman, ya. Atau berfirmanlah Allah, Tuhan berkata, itu firman Allah. Tapi kalau manusia ngomong, setan ngomong, malaikat ngomong, itu bukan firman Allah. Ya. Itu pandangannya ortodoks. Tapi ya, jawaban saya terhadap pandangan ini adalah waktu kita menganggap atau percaya Alkitab firman Allah, itu bukan berarti bahwa semua kata-kata verbal itu dari mulut Allah. Karena kita juga tahu, malaikat juga kata-katanya ada di Alkitab, manusia juga ada, setan juga ada. Tapi maksudnya adalah bahwa seluruh isi Alkitab itu bisa tertulis itu karena wahyu dari Allah. Sekarang gini loh, kalau kita baca di Taman Eden itu lalu ular berkata kepada Hawa, bla 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 bla, ya kan? Itu berarti firman ular kan? Ya toh, kan kata-kata ular. Tapi siapa saksi matanya? Tidak ada, bukan? Lalu siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa. Waktu peristiwa di Taman Eden pun Musa belum ada. Terus Musa tahu dari mana? Siapa yang beritahu Musa bahwa ular sedang berkata begini, begini, begini? Ya Tuhan juga. Kalau begitu sumbernya dari Tuhan. Maka itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Itu secara teologis. Ya. Tapi persoalan kedua itu adalah persoalan istilah. Dalam hal ini tergantung apa yang kita sebut sebagai Alkitab. Ya, Nona sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Sudah. Berapa kali? Dua. Pernah ketemu kata Indonesia di Alkitab? Indonesia? Ya? Indonesia. Tidak. Tidak pernah? Iya. Kalau saya pernah. Ada tulis Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, benar. Iya kan? Ya. Kenapa Nona bilang tidak ada? Karena Nona menganggap firman itu dari Kejadian Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Ya. Isi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang saya maksudkan dengan Alkitab adalah bukunya termasuk kulit luarnya yang ada kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Berarti kan tergantung definisi. Ya. Kalau kita mau melihat Alkitab sebagai buku, ya berarti ada dong Indonesia dalam buku, dalam Alkitab. Tapi kalau kita melihat Alkitab adalah Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata Indonesia di Alkitab. Jadi sekarang tergantung definisi saja. Ya, tapi pada umumnya yang kita anggap Alkitab adalah firman Allah, kita mengacu kepada kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu yang kita sebut sebagai Alkitab, bukan bukunya. Ya. Tapi kalau mau pakai buku juga ya tidak apa-apa, sepanjang kita memang sepakat dengan itu ya. Karena itu berarti juga bahwa Kidung Jemaat di baliknya, di belakangnya juga harus termasuk ini, peta Alkitab juga termasuk, Alkitab kamus juga. Ada banyak di situ. Ya. Tapi pada umumnya itu mengacu kepada Kejadian sampai Wahyu. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran
iman Kristen, segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.